Mohon penjelasan Ustaz tentang hadis-hadis akan datang sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengambil sunnahku. Akan muncul tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah syaitan dalam wujud manusia. Aku bertanya, apakah harus aku berbuat apabila aku mendapat itu? Rasulullah menjawab, tetaplah engkau mendengar dan mentaati pemimpin meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan taat. Hadis tidak bisa dibaca satu diambil satu hukum. Tak bisa. Pemimpin yang model begini wajib engkau taat. Bagaimana dengan hadis man ra'a minkum mungkaran? Siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, rabah dengan tangan. Fa in lam yastati, kalau kau tak sanggup fa bilisani, rabah dengan lidah. Fa in lam yastati fa biqalbi, kalau tak sanggup dengan hati. Yang punya tangan pakai tangan. Tangan itu apa? Tangan asli kekuasaan. Oke, makna zahirnya tangan. Dengan tanganmu kau lawan dia. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kau tak sanggup, engkau mesti menerima iqaban. Allah kirimkan hukuman. Ditimpakan Allah hukuman kepada kalian. Summa tad'unahu, barulah kalian berdoa ramai-ramai. Ya Allah, angkatlah hukuman ini ya Allah. Fala yustajabu lakum. Doa kalian tak dikabulkan Allah. Maka aksi 212 itu tak lain tak bukan adalah aksi damai dalam bentuk protes umat Islam supaya penegakan hukum terhadap penista Al-Quran. Tidak ada pokok kayu yang tumbang, tidak ada bersih sebersih-bersihnya Monas bersih, sampai Kiai Haji Hashim Muzadi mengatakan malaikat yang membersihkan. Sedangkan di Makkah, di Arafah, di Mina, bulan haji beberapa tetap petugas kebersihan tak sanggup kotor. Kenapa di Monas begitu bersih? Apa yang membersihkan itu? Luar biasa. Damai sedamai-damainya. Dibacakan ayat-ayat Ruqyah 212, keluar setannya 412. Ini banyak dipakai oleh orang yang menuduh para peserta aksi 212 semua khawarij. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Khawarij itu kafir, masuk neraka jahanam. Mereka adalah orang yang tidak setuju. Seandainya tidak ada aksi 212 itu, mungkin tidak akan ada tersangka. Cuek, santai. Sedang ini sudah pengalihan isu kepada bom panci, periuk, sudip dan lain sebagainya. Wa atiu Rasul. Bu, kalau bersabar, alhamdulillah Bapak. Ada keperluan silakan. Ati Allah wa ati Rasul. Yang ketiga wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Jadi kita tafsirkan. Anggap saja dulu ini yang paling tinggi dulu. Saya ingin tanya, baca ini. Di Allah wa ati. Baca yang ini. Baik. Lihat, perhatikan baik-baik. Saya garis bawahi. Yang di sini nomor 1 ada kata atiunya. Taatlah pada Allah. Yang di sini ada kata atiunya juga. Yang di sini ada nggak? Perhatikan cara menafsirkannya. Perhatikan. Taat artinya ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Jadi jangan tanya. Kalau Allah sudah perintahkan, jangan tanya lagi. Kalau Rasul sudah mintakan, jangan protes lagi. Lakukan saja. Apa yang kita pandang buruk boleh jadi ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Nah, karena itu digunakan kata atiu. Tapi kenapa ketika pada ulil amri cuma ditambah waw? Taatnya tidak ada. Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan, yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya. Diikat dengan kata taat ini. Jadi bila ketetapan ulil amri tidak sesuai dengan ati Allah wa ati Rasul, Allah dalam Qurannya, Rasul dalam Sunnahnya, maka tidak boleh kita menaatinya. Dan keliru kalau mengatakan kalau misalnya salah ya ikut kita salahnya. Kalau sudah salah jangan diikuti. Itu ijtihad yang masih samar-samar. Hukumnya ada, itu boleh. Tapi kalau sudah keliru tidak boleh diikuti. Saya beri contoh begini. Saya pernah tinggal di Tunisia beberapa saat. Itu presidennya sebelum revolusi, saat Ramadan 45, itu tampil di televisi. Langsung mengumumkan di hadapan rakyatnya, disimpan air putih di depan mimbar. Dia katakan, untuk apa puasa? Bikin kita lemas saja, diminum. Lalu minta pada rakyatnya untuk gak puasa. Bapak Ibu ikut gak? Jangan sembarangan menafsirkan ini. Kalau kita katakan dia ulil amri kemudian menyampaikan kita untuk buka, tidak sesuai dengan ini, tidak kita ikuti. Nah sekarang kita kembalikan dulu. Yang pertama sesuai dengan tema bagaimana ketika pemimpin zalim atau jahil terpilih,
kemudian cara kita sebagai seorang muslim kepadanya, bagaimana cara berbaiat. Tentu di awal pada saat kita harus memilih, maka jangan ikut-ikutan kalau kita tahu orang itu jahil, orang itu tidak ada hubungannya, ya. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, kalau seandainya ada yang sifatnya terpilih, sudah terpilih, maka kita wajib mentaati pada hal-hal yang ma'ruf. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, gitu kan? Kita tidak boleh membangkang selama mereka tidak melarang kita sholat. Di dalam sebuah riwayat yang penuh dengan hikmah, kata Nabi SAW, kalau kalian dikaruniai pemimpin yang zalim, maka bersabarlah karena waktunya akan berlalu. Kurang lebih makna hadisnya begitu, karena waktunya akan berlalu. Artinya orang itu akan meninggal dunia dan akan habis, sebagaimana rezimnya Fir'aun, ya, kemudian Namrud dan banyak raja-raja zalim, mereka hilang setelah itu. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja sekali lagi kita jangan ikut-ikutan memilih kalau kita tahu itu adalah hal yang tidak baik, terutama kalau kita tahu jelas tidak baik. Tapi setelah mereka terpilih, kita wajib untuk mentaati pada hal-hal yang ma'ruf. Kecuali kalau kita tahu ini memang orang yang layak, maka silahkan saja. Apakah pemimpin yang mengharamkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan tidak menerapkan hukum Allah termasuk tagut? Karena saya pernah membaca fatwa dari Muhammad bin Abdul Wahab bahwa 5 pentolan tagut, nomor 1-nya adalah syaitan, nomor 2-nya adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu benar? Tentu di sini kalau dia memimpin dan ini termasuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan hal tersebut, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya, maka diingatkan dan ditaati pada hal-hal yang ma'ruf, ditolak apa yang dia melakukan atau perintahkan hal-hal yang melanggar agama. Kalau dia melarang misalnya umat Islam untuk melakukan satu kegiatan yang memang sudah jelas wajib, maka itu tidak boleh ditaati. Atau dia memaksa kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang bisa masuk pada perbuatan syubhat atau haram, maka tidak boleh ditaati. Jadi kan sambil diingatkan. Nah, selama mereka tidak melarang kita sholat, maka tidak boleh kita keluar dari kepemimpinannya. Dan selama memang dia masih dalam kepemimpinan, termasuk di sini kata ulama kalau pemimpin tersebut adalah orang-orang kafir, tetap wajib dipatuhi kalau mereka sudah terlanjur terpilih pada hal-hal yang ma'ruf, dan ketaatan kita kepadanya Allah akan berikan pahala, karena itu bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal yang ma'ruf, tapi hal yang tidak ma'ruf yang berbau maksiat, maka kita tidak boleh dukung. Kalau tagut ini sebenarnya istilah yang Allah gunakan dalam Al-Quran untuk semua pemimpin, semua yang disembah selain Allah, namanya tagut. Jadi siapapun yang menyembah selain Allah, yang disembah selain Allah seperti pohon, batu, jin dan seterusnya, itu namanya tagut. Itu namanya tagut. Kalau ada fatwa yang disampaikan oleh sebagian ulama bahwasanya pemimpin zalim adalah tagut, ini menurut saya adalah ijtihad beliau pribadi, karena ulama-ulama panjang lebar menjelaskan tentang kriteria pemimpin yang zalim seperti apa. Kalau dia betul-betul tidak memberikan hak masyarakatnya, masuk dalam kategori zalim. Tapi itu pun dilihat apakah dia melakukan itu karena maslahat lebih besar atau tidak. Seperti misal ada pemimpin, dia menunda pemberian masyarakatnya karena alasan tertentu untuk memberikan sesuatu yang lebih besar atau mendahulukan orang yang lebih butuh. Mereka punya pertimbangan, maka ini tidak bisa dinilai zalim. Sebagaimana sering ada keputusan dari Utsman radhiyallahu anhu, beberapa keputusan yang beliau lakukan banyak orang tidak faham di zamannya, padahal beliau ingin maslahat yang lebih besar. Dan setelah beliau meninggal, marah sekarang baru banyak ahli sejarah yang mengorek tentang bagaimana kepemimpinan Utsman bin Affan, baru mereka temukan oh ternyata ini bijaksana sekali, gitu kan? Ini bijaksana. Umar bin Khattab pernah mengambil sebuah keputusan waktu pasukan jihad masuk ke negeri Persia, dipimpin oleh 30.000, dijumlahi sekitar 30.000 pasukan, tapi yang hidup akhirnya yang sampai tembus ke Madain, ibu kota Persia, itu sekitar 18.000 atau 19.000 orang saja. Selebihnya mati syahid. Ringkas cerita adalah mereka pada saat masuk jumlah di bawah 20.000 orang dan berhasil merebut Persia yang sangat luas. Biasanya dalam hukum jihad seluruh wilayah itu dibagi-bagi untuk mujahidin, dibagi untuk mujahidin, haknya mereka.
dibagi-bagi rata kepada mujahidin. Waktu itu Bilal termasuk salah satu mujahid yang pergi ke negeri Persia, dan waktu itu dia berharap dibagi oleh Umar bin Khattab ghanimah tersebut. Tapi Umar bin Khattab punya keputusan yang berbeda. Pada saat itu Umar bin Khattab memberikan keputusan kalau ghanimah ini, ya, kalau yang sifatnya harta benda, pedang, emas, itu diberikan kepada mujahidin. Tetapi kalau yang sifatnya tempat tinggal, tanah, perkebunan, maka beliau mengambil sebuah hukum. Umar bin Khattab melakukan sebuah titah, kalau itu dibagi dua, maksudnya dikelola oleh pemiliknya yang tadinya orang-orang non-muslim, kemudian hasilnya dibagi dua, diberikan setengahnya buat mujahid, diberikan setengahnya, diambil setengahnya oleh pemiliknya, walaupun itu adalah harta rampasan perang. Awalnya Bilal nggak setuju, ini keputusan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena kalau dibagi seluruh Persia kepada 18.000-19.000 orang itu sangat banyak sekali. Sementara masyarakat sekitar tempat secara maslahat lebih memerlukannya. Maka Umar sempat memprotes keputusan Bilal memprotes keputusan Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, saya berdoa kepada Allah di salat malam saya agar melunakkan hati Bilal. Setelah 3 hari berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barulah Bilal menerima keputusan Umar radhiyallahu anhu. Tapi ini kita lihat ada keputusan yang pemerintah berikan karena maslahat dan mudaratnya, dilihat keadaannya. Jadi Allah alam, yang masalah tagut itu justru karena ijtihad, tapi tidak bisa kita mengglobalkan, ya.